ini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Studi Perbandingan Distribusi Dosis Radiasi Foton menggunakan teknik 3D CRT dan MRT pada penyinaran radiasi kanker serviks menggunakan pesawat linear akselerator atau biasa disebut dengan LINAC. Latar belakang. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sejahtera fisik, sosial, dan mental secara utuh. Salah satu penyakit yang dapat mengganggu kesehatan organ reproduksi wanita adalah kanker serviks. Kanker serviks merupakan jenis kanker kedua terbanyak yang dialami oleh wanita, serta menjadi penyebab kematian setelah kardiovaskular. Pengobatan penyakit kanker dapat dilakukan dengan pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Hampir 50% dari pengobatan kanker menggunakan modalitas radioterapi. Berdasarkan jenis pengobatan dengan radioterapi, kanker serviks dapat diberikan dengan modalitas radiasi eksternal dan brachytherapy, di mana selanjutnya yaitu masalah. Bagaimana studi perbandingan distribusi dosis radiasi foton menggunakan teknik 3D CRT dan MRT pada penyinaran radiasi kanker serviks menggunakan pesawat LINAC. Batasan masalah yang dapat diambil yaitu perbandingan dosis radiasi kanker serviks menggunakan pesawat LINAC. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perbandingan distribusi dosis radiasi foton menggunakan teknik 3D CRT dan MRT. Manfaat penulisan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan makalah ini yaitu agar memahami lebih jelas pengobatan kanker serviks menggunakan pesawat LINAC. Selanjutnya itu serviks. Serviks atau leher rahim ialah bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Leher rahim adalah bagian dari uterus atau rahim yang lebih rendah dan sempit. Uterus mempunyai dua bagian. Bagian atas yang itu disebut dengan korpus uteri atau tubuh rahim, tempat bayi tumbuh. Bagian bawah disebut dengan serviks atau leher rahim yang dapat menghubungkan korpus uteri ke vagina. Kanker serviks merupakan keganasan yang berasal dari serviks. Pada tahun 2010, estimasi jumlah insiden kanker serviks adalah 454.000 kasus. Data ini didapatkan dari registrasi kanker berdasarkan populasi registrasi data kita dan data otopsi verbal dari 187 negara dari tahun 1980 sampai dengan 2010. Di Indonesia, kanker serviks menduduki urutan kedua dari 10 kanker terbanyak berdasarkan data menurut perkiraan Departemen Kesehatan RI saat ini. Jumlah wanita penderita baru kanker serviks berkisar 90 sampai dengan 100 kasus per 100.000 penduduk dan setiap tahun terjadi 40.000 kasus kanker serviks. Selanjutnya itu berikut merupakan anatomi dari serviks. Selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi adalah suatu perencanaan dan perambatan energi melalui ruang atau suatu materi dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini, radiasi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Di mana radiasi pengion yaitu, di mana radiasi pengion yaitu radiasi yang dapat berinteraksi apabila mengenai suatu materi. Jenis radiasi pengion antara lain yaitu partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, dan sinar X. Radiasi pengion dapat menyebabkan kematian atau kelainan pada sel dalam waktu sementara maupun permanen. Radiasi pengion juga dapat menyebabkan mutasi pada gen sehingga dapat mengganggu keturunan. Akan tetapi, radiasi pengion ini dapat digunakan dalam berbagai tindakan medis. Cabang kedokteran yang menggunakan radiasi pengion dalam tindakan medis adalah radioterapi, radiologi terapi, dan onkologi radiasi. Sedangkan radiasi non-pengion tersebut merupakan jenis radiasi yang tidak akan menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Adapun jenis radiasi non-pengion yaitu gelombang radio yang membawa informasi dan hiburan melalui radio dan televisi, gelombang mikro yang digunakan dalam microwave oven dan transmisi seluler handphone, sinar inframerah. Selanjutnya itu radioterapi. Radioterapi merupakan tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak mungkin dengan kerusakan pada sel normal sekecil mungkin. Dosis yang diberikan juga kepada organ target dalam radioterapi harus tepat dengan mengusahakan dosis ke bagian tubuh lainnya.
serendah mungkin. Metode radioterapi ada dua, yaitu brachytherapy dan radiasi eksternal atau teleterapi. Selanjutnya itu definisi dan cara kerja pesawat Linac. Linac menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron dengan energi tinggi saat melewati tabung linear. Elektron berenergi tinggi tersebut bisa digunakan untuk mengobati kanker pada kedalaman yang dangkal, atau elektron tersebut dikenakan pada target sehingga menghasilkan foton untuk mengobati kanker dengan kedalaman yang cukup jauh. Linac memiliki dosis yang seragam dengan foton energi tinggi dan berkas elektron pada bagian kanker pasien. Selanjutnya ini bentuknya dari pesawat Linac. Selanjutnya itu perencanaan radioterapi. Perencanaan radioterapi dilakukan menggunakan suatu komputer yang dikenal dengan Treatment Planning System atau biasa disebut dengan TPS. Dilakukan sebelum radiasi diberikan ke pasien untuk mengetahui distribusi dosis yang akan diterima oleh pasien. Pada TPS ditentukan energi radiasi, jumlah lapangan radiasi, arah penyinaran, luas lapangan digunakan beserta bentuknya, aksesoris yang digunakan, dan hasil perhitungan monitor unit atau MU penyinaran. Perencanaan radioterapi bersifat individual untuk masing-masing pasien yang akan diterapi dengan radiasi. Selanjutnya yaitu radioterapi 3-dimension conformal radioterapi atau biasa disebut dengan 3D CRT. Radioterapi 3D CRT adalah penggunaan berkas radiasi eksternal atau beam secara kongruen sesuai bentuk dari GTV, CTV, dan PTV dari tumor menggunakan multiplex beam dari sudut gantri yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini, tumor akan menerima dosis radiasi yang adekuat atau bahkan dosis radiasi yang dapat meningkatkan dengan dosis minimal yang diterima dengan jaringan normal. Selanjutnya yaitu Intensity Modulated Radiation Therapy atau biasa disebut dengan MRT. MRT sendiri ini teknik modern dalam radioterapi yang menggunakan banyak lapangan radiasi dalam penyinaran dengan intensitas yang tidak seragam pada tiap arah lapangan radiasi untuk mendapatkan distribusi dosis yang optimum. Pada teknik MRT, MLC sendiri berperan mengkolimasi dan mengatenuasi radiasi yang keluar dari pesawat Linac sesuai distribusi dosis yang diharapkan. Sedangkan pada teknik 3D CRT, MLC sendiri hanya berperan mengkolimasi radiasi yang keluar sesuai bentuk target tumor. Selanjutnya itu perbandingan teknik 3D CRT dan MRT. Salah satu cara untuk mengetahui perbandingan teknik 3D CRT dan MRT melalui evaluasi distribusi dosis atau PTV. Melalui evaluasi distribusi dosis atau PTV. Selanjutnya itu ini merupakan tabel hasil dari 44 pasien. Selanjutnya metode penulisan. Studi pustaka merupakan metode penulisan dengan mencari referensi teori yang berkaitan dengan kasus atau permasalahan yang dibahas. Referensi ini berupa artikel, laporan, penelitian, jurnal skripsi, dan situs-situs internet. Hal ini bertujuan untuk memperkuat permasalahan serta berbagai dasar teori dalam melakukan studi. Penulisan makalah ini dibuat berdasarkan data dari jurnal penelitian yang berjudul Distribusi Dosis Foton Menggunakan Teknik 3D CRT dan MRT pada Radiasi Pelvis /Serviks yang ditulis oleh Bambang Hari Soeharto dari instalasi radioterapi RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2014. Hasil penelitian tersebut merupakan planning yang akan ditentukan kualitasnya secara kualitatif dengan pengukuran dan perhitungan CI dan HI yang diperoleh dengan menganalisis kurva di pH pada kedua teknik penyinaran, teknik 3D CRT dan MRT. Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh perhitungan nilai CI di mana untuk teknik 3D CRT sebesar 0,812 plus minus 0,67 dan teknik MRT sebesar 0,799 plus minus 0,088 dengan uji T dengan syarat signifikasi P kurang dari 0,01. Nilai P yaitu sama dengan 0,405, tidak signifikan. Hal ini menunjukkan teknik 3D CRT lebih konform daripada teknik MRT, meskipun tidak signifikan. Lain halnya dengan nilai HI untuk teknik
teknik RT sendiri bernilai 1,075 plus minus 0,079 dan untuk teknik MRT bernilai 1,092 plus minus 0,70 dengan nilai P sama dengan 0,219. Ditinjau dari nilai homogenitas teknik TD CRT sedikit lebih baik daripada teknik MRT walaupun tidak signifikan. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil studi perbandingan dosis radiasi foton menggunakan teknik TD CRT dan MRT pada penilaian radiasi karsinoman serviks menggunakan pesawat linear oscillator atau biasa disebut dengan LINEC, diperoleh kesimpulan bahwa nilai conformity index atau CI pada teknik TD CRT sebesar 0,812 plus minus 0,67 dan teknik MRT sebesar 0,79 plus minus 0,088 dengan nilai uji T sebesar P sama dengan 0,405 sehingga hasil yang diperoleh dikatakan tidak signifikan. Sedangkan untuk nilai homogeneity index atau HI untuk teknik TD CRT sebesar 1,075 plus minus 0,079 dan teknik MRT sebesar 1,092 plus minus 0,070 dengan nilai P sama dengan 0,219 sehingga hasil yang diperoleh juga dikatakan tidak signifikan. Sedangkan untuk perbandingan persentase dosis pada OR dengan menggunakan teknik TD CRT diperoleh hasil dengan rata-rata nilai sebesar 80,56 plus minus 11,21 dan teknik MRT sebesar 68,14 plus minus 8,01 dengan nilai P kurang dari 0,01 adalah signifikan. Sedangkan untuk OR bladder dengan menggunakan teknik TD CRT diperoleh hasil dengan rata-rata nilai sebesar 80,52 plus minus 9,22 dan teknik MRT sebesar 71,92 plus minus 7,65 dengan nilai P kurang dari 0,01 adalah signifikan. Radiasi pada wall pelvis teknik MRT lebih baik dibandingkan teknik TD CRT. Baik, terima kasih.